Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a lil huda wa tilalata al khair ibtigaa wajhillahi mardati wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan duduknya kita di masjid yang mulia ini, i'tikafnya kita di masjid yang mulia ini, sholawatnya kita di masjid yang mulia ini memberikan keberkahan kepada negeri kita. Dijadikan tempat kita, negeri kota, kota kita, daerah kita, jadikan daerah yang subur, makmur. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dijadikan negeri yang makmur, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal. Dan tak lupa yang saya hormati khususnya kepada sahibul majlis Habib Aziz As-Segaf, begitu juga teman kami Habib Isa Barakubah, dan tak lupa juga kepada teman kita, teman saya sekaligus saudara saya Ustadz Bobby, yang mana berkat beliau semuanya ini kita bisa saling silaturahmi. Mudah-mudahan Allah berikan umur panjang kepada beliau semuanya, sehat walafiat, panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Dan tak lupa kepada para ulama, para asatid, para tokoh masyarakat yang hadir bersama kita semuanya, yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, yang tidak mengurangi daripada rasa hormat saya kepada beliau-beliau semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada beliau semuanya, panjang umur, sehat walafiat, dijadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak yang soleh soleha. Amin ya rabbal. Para muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah malam ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan duduknya kita, berzikirnya kita, sholawatnya kita, pertemuannya kita ini tidak dijadikan adalah pertemuan yang terakhir. Kita akan saling silaturahmi, terus bertemu, terus berzikir bersama, bersolawat bersama untuk membanggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususnya kita sekarang berada di penghujung daripada bulan Sya'ban, yang mana sampai kita akan memasuki daripada bulan Ramadan. Yang dikatakan bulan Ramadan tuh bisa dikatakan bulan Ramadan adalah bulannya umatnya Nabi Muhammad, bulan untuk ibadahnya umat Nabi Muhammad. Makanya kita dapati di mana tempat pun majlis ditutup, majlis diliburkan untuk sebulan penuh. Tujuannya apa? Agar kita memperbanyak daripada ibadah selain majlis. Bagaimana memperbanyak ibadah selain majlis? Yaitu dengan memperkaya diri kita membaca Al-Quran, sholat tarawih, puasa, agar lebih khusyuk lagi. Makanya majlis-majlis diberhentikan sementara untuk menyambut bulan Ramadan. Maka dari itu kita siapkan diri kita untuk menyambut Ramadan. Muliakan diri kita untuk menyambut daripada bulan Ramadan. Muliakan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan menjadi mulia. Kita akan menjadi mulia. Apapun itu, kalau Allah muliakan, terus kita ikut memuliakan juga, kita akan menjadi mulia. Pasti kita akan menjadi mulia. Tidak usah repot-repot, ya kan? Nabi Muhammad itu mulia atau tidak? Mulia kan? Nabi Muhammad mulia atau tidak? Mulia. Kita mulia? Tidak. Tapi kalau kita sholawatan, kita baca, ya kan? Di masjid, mulia atau tidak kita? Mulia. Kita bisa jadi mulia karena Nabi Muhammad. Kita bisa jadi mulia dibandingkan umat-umat yang lalu sebab dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sebelum saya memulai daripada ceramah saya, ini masih mukadimah, Beb. Belum ini, Beb. Masih pemanasan nih. Iya kan? Masih pemanasan. Ntar lagi kita main yang ceramah yang betul ini. Sebelum saya ceramah, nanti di akhir ceramah nanti ada pertanyaan. Biasa, 3 pertanyaan. Yang bisa jawab pertanyaan, insya Allah dapat hadiah siwa. Ya, makanya ditulis. Ditulis di HP-nya, ditulis di bukunya, kalau ada buku ditulis. Fawaid-fawaidnya itu biar inti nyantol. Biar tahu apa dari ceramah apa tadi Habib. Iya. Ya, khusus laki, ya. Perempuan kasih juga, Ustaz. Boleh. Iya. Antum yang ngasih tanya. Umroh. Baik. Hadiahnya umroh. Umroh gratis. Nanti kita ketemu di Ka'bah. Berangkat sendiri, Ustaz. Allahumma shalli ala Muhammad. Dikatakan dahulu kala itu ada satu orang tukang maksiat. Apapun maksiat. Tukang maksiat. Maksiat apapun dia kerjakan. Apapun maksiat. Kalau bangsanya ada orang udah kenyang namanya maksiat. Tapi subhanallah, dia itu kalau setiap masuk bulan Ramadan, dia itu buka bajunya, beli baju baru. Mandi dia malam-malam. Masuk bulan Ramadan, mandi dia. Dibersihkan tuh badannya dia, dipotong kukunya. Semua rambutnya dirapikan. Bulu keteknya semuanya dirapikan sama dia. Kenapa kata dia? Ini bulan yang dimuliakan Allah. Jadi saya harus muliakan bulan ini. Katanya dia begitu. Dia pakai baju baru, cakep. Tukang maksiat. Tukang maksiat. Ketika di akhir hayatnya, padahal muliakan cuma sehari doang. Habis gitu ditanyain puasa gak? Kagak puasa. Puasanya suka bolong-bolong. Oh iya. Puasanya aja bolong, apalagi tarawih. Suka bolong-bolong. Nah, tetapi ketika dia meninggal dunia, tahu-tahu Allah Subhanahu wa taala salah satu kaum solihin dimuliakan bermimpi orang ini. Tidak tahu dosa-dosanya diampuni sama Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan surga. Ditanya apa yang penyebab daripada kemuliaan kamu itu? Dijawab apa? Saya dapat kemuliaan ini karena saya kalau setiap masuk bulan Ramadan, saya memuliakan diri saya untuk menyambut bulan Ramadan. Padahal cuman begitu doang. Cuman begitu doang. Bas, itu aja. Nggak lebih. Bagaimana kalau orang itu berpuasa? Bagaimana kalau orang itu tarawih? Bagaimana kalau orang itu menjaga Ramadannya dengan membaca Al-Quran? Bagaimana kalau orang itu memperkaya malam Ramadannya dengan hadir majlis dzikir atau majlis taklim atau membaca Al-Quran? Pasti lebih mulia lagi. Nah begitu juga kita. Kita kalau memuliakan sesuatu yang dimuliakan Allah, kita pasti mulia. Kita pasti mulia. Kenapa? Bersanding dengan sesuatu yang mulia, pasti menjadi mulia. Iya. Ulama, kita katakan ulama, alim, dicium tangannya. Iya. Mau masuk dicium tangannya. Iya. Sendalnya dirapiin. Jalannya dijaga. Iya. Bajunya ada yang bawain. Tasnya ada yang bawain. Pintunya ada yang bukain. Ulama. Ditanya, kenapa kok muliakan ulama? Iya. Karena di situ ada satu yang mulia. Apa? Ilmu. Orangnya biasa aja kayak kita. Cuman karena ada sesuatu yang mulia, maka dia ikut jadi mulia. Kenapa? Karena dia bersanding dengan sesuatu yang mulia. Muliakan sesuatu, kita nanti akan jadi mulia. Ada Habib Aziz, di sini Habib Isa. Kita muliakan. Kenapa yang dimuliakan? Atau lagi ada Habib lagi. Oh biasa-biasa aja kok Habib itu. Bukan orang alim, biasa kok. Kok kamu muliakan? Kenapa? Iya, karena di situ ada darah daging Nabi Muhammad, kita muliakan. Ya Habib ya biasa aja, manusia kok. Kadang buat dosa, kadang buat salah. Iya kan? Makannya sama kayak kita nasi. Iya. Kadang pakai sambal, kadang pakai kagak, gak pakai sambal. Iya kan? Sama. Masuk pasar ya masuk pasar juga. Iya kan? Kawin ya kawin juga. Sama kayak kita. Cuma kenapa kok dia dimuliakan? Iya karena di situ ada darah daging Nabi Muhammad. Kalau kita bersanding dengan sesuatu yang mulia, memuliakan sesuatu yang mulia,
maka kita akan dimuliakan juga. Enggak usah jauh-jauh. Jangan ikut sama ulama. Apa? Khodimnya ulama. Kemana? Kiainya jalan, gurunya, buyanya jalan, ngikut dia, ngitir. Bawa sendalnya, bawa tasnya. Iya kan? Nanti waktunya undangan, dia turun. Iya kan? Orang-orang semua duduk di belakang, dia duduk di depan. Kenapa? Megang tasnya kiainya. Kenapa? Iya. Dia megang tas kiainya. Soalnya kiai beli tas anak mana? Gitu. Gitu. Nanti kiainya butuh apa? Saya mau ke ini. Oh ya. Kiainya masuk ke rumah yang undang, makan di dalam. Kalau jamaah yang lain makan di luar, kiainya makan di dalam. Khodimnya ikut masuk di dalam. Masuk sini makan dalam. Kenapa? Kiainya butuh terus sama dia. Betul gak? Mulia gak khodam tuh? Mulia. Kadang kiainya keluar kota, ikut dia. Naik mobil. Iya kan? Kadang kiai yang nyupirin, dia di belakang tidur. Enak gak? Enak. Maka dikatakan man khodam godam. Barang siapa yang berkhidmah, dia akan di depan. Iya. Kadang kiainya jalan di belakang, dia jalan di depan kiainya. Minggir, kasih jalan. Semua ngasih jalan dia. Dibukain jalan. Kenapa? Yang lewat dia. Padahal yang lewat kiainya. Mulia gak dia? Mulia. Enak gak? Enak. Maka jadi khodamnya kiai, ustadz tuh enak. Ustadznya liburan, ikut liburan. Ikut dia. Meskipun bawa barang, ikut. Kenapa? Mulia. Man khodam, godam. Barang siapa yang berkhidmah, jadi mulia. Itu. Kita kemarin, kita barusan ziarah ke Syekh Burhanuddin. Ya kan kita dengar sendiri ceritanya. Beliau jadi mulia kenapa? Belajar ilmu agama yang banyak. Enggak. Apa? Karena dia berkhidmah sama gurunya dengan tulus, diganjar sama Allah. Nih, sebagaimana guru kamu bermujahadah dan guru kamu ridho kepada kamu, kamu jadi orang alim juga. Mulia enggak mulia? Mulia. Coba kita muliakan Ramadan. Ini Ramadan mau masuk sama kita muliakan Ramadan. Ramadan anak muliakan, anak agungkan, anak khidmah sama Ramadan. Kalau perlu anak siapkan makanan-makanan untuk orang yang berbuka bulan Ramadan. Khidmah di bulan Ramadan. Dimuliain gak sama Ramadan? Nanti Ramadan tuh bakal jadi saksi di akhirat. Bakal jadi saksi. Setiap bulan tuh bakal jadi saksi sama kita. Ya Allah, dia dulu waktu masuk bulan Ramadan khidmah sama saya. Ngurusin masjid, bersih-bersih masjid. Ya kan? Ngurusin makanannya orang-orang yang datang ke masjid. Ngurusin buka puasa. Ngurusin ini, ngasih makan buka puasa. Dia puasa, dia baca Quran, dia begini, ibadah. Maka muliakan dia ya Allah. Digabulkan sama Allah. Masa Ramadan mau bohong? Hah? Ramadan gak bisa disogok. Ramadan gak bisa disogok. Bukan Ramadan sini nih. Lain lagi, Ramadan ini. Ramadan, bulan Ramadan. Maka dari itu, ayo. Sebelum masuk Ramadan, muliakan. Kalau kita pengen dimuliakan. Itu. Makanya banyak orang mulia itu karena bukan dari sebab dari apapun. Karena dia memuliakan sesuatu yang mulia, maka dia menjadi mulia. Ada satu kiai di Jawa. Punya pondok pesantren segede-gedenya. Alim. Umatnya banyak. Muridnya sebanyak-banyaknya. Ya. Yang simpatisan sama dia banyak. Yang cinta mati sama dia banyak. Kalau dia nyalek, dapat paling. Nggak ada yang berani nyaingin dia. Iya. Karena apa? Banyaknya dia itu daripada umatnya. Ditanya, apa sebab ente ini kok bisa hebat kayak gini? Dia jawab apa? Saya bisa hebat seperti ini karena abah saya dulu khidmah sama satu Habib. Habib orang alim, abah saya khidmah. Berkat abah saya khidmah sama Habib, muliakan itu Habib, bertahun-tahun sama Habib, saya jadi orang alim. Saya jadi wali min auliyaillah. Saya jadi kiai besar. Padahal saya gak ada bisa apa-apa kata dia. Biasa-biasa aja. Sebab apa? Memuliakan sesuatu yang mulia,
kita juga ikut menjadi mulia. Paham ya? Nah, begitu juga. Nah, di bulan Ramadan ini nanti kita banyak segala ibadah kita kerjakan. Ibadah apapun kita kerjakan, mau yang besar, mau yang wajib, mau yang sunnah, selama kita bisa kerjakan. Mau ibadah apapun, sebesar apapun, sekecil apapun itu ibadah kita kerjakan. Contoh, ada kotoran di masjid, kalau kita mau sholat tarawih, kita ambil sedikit, kita bersihkan, masukkan kantong, ya. Nanti kita punya makanan, ada orang yang butuh kurma, kita kasih kurma. Ada orang butuh air, ketika mau minum, kita kasih minum air minum. Iya. Kalau bisa kita gak biasa sholat sunnah, duha, yang kita masuk bulan Ramadan, kita sholat duha 2 rakaat. Kerjakan amalan ibadah apapun sebisa kamu, meskipun itu sedikit. Mumpung di bulan Ramadan. Kenapa? Yang sedikit itu terkadang bisa menyelamatkan kita dimasuk ke dalam surga, bisa menyelamatkan kita daripada api neraka. Sampai dikatakan oleh Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad, cicit daripada Nabi Muhammad SAW, beliau itu pernah mengatakan, Innallaha khaba'a thalathan fi thalatha. Sesungguhnya Allah itu menyembunyikan 3 dari 3. Allah itu menyembunyikan 3 daripada 3. Yang pertama, Allah itu khaba'a ridahu fi ta'atih. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan keridhaannya ke dalam ketaatannya. Allah menyembunyikan keridhaannya di dalam ketaatan kepada dirinya. Kita jangan remehkan ketaatan apapun, meskipun itu sedikit, meskipun itu remeh dipandang manusia. Ada batu di pinggir jalan, ya kan? Kita lihat, kita berhenti sejenak, pinggirin itu batu. Ada kayu yang jatuh di pinggir jalan, kita pinggirin. Ada sholat duha, kita kerjain waktu sholat duha, meskipun cuma 2 rakaat singkat. Baca Al-Quran setiap hari, meskipun 5 ayat. Jangan pernah kita remehkan. Ada orang minta-minta, ya kan? Ada punya 2.000, kasih. Jangan pernah remehkan. Kenapa? Bisa jadi, ya kan? Fala tahtagirunna min ta'atihi syai'an fala'alla ridahu fihi. Jangan pernah kalian remehkan ketaatan tersebut meskipun sedikit. Bisa jadi ridhonya Allah ada di ketaatan tersebut. Ridhonya Allah ada di perbuatan baik tersebut. Makanya dikatakan sama Nabi Muhammad SAW, ittagun nara walau bisyiqqit tamrah. Jagalah diri kalian dari api neraka meskipun kalian itu sedekah dengan setengah daripada korma. Sedekah korma, Pak. Iya. Sedekah korma. Bukan korma, setengah korma. Kita makan setengahnya kasih ke orang. Setengahnya kasih ke orang. Ada yang mau orang? Mikir dulu. Pelit banget sih setengah dikasih. Kan gitu. Maksudnya apa? Kalau kamu memang nggak ada korma, nggak ada makanan, setengahnya aja kasih. Yang penting kamu ngasih. Siapa tahu kamu bisa selamat dari api neraka sebab daripada kamu sedekah daripada yang sedikit itu. Begitu juga ada teman kita yang kesusahan, ada orang yang minta bantu di antara kita, mau siapapun itu kita bantu sebisa kita. Ada orang minta, contoh, ada orang minta sama kita, minta dong. Saya minta butuh sekian. Yaudah kasih. Kita gak mampu, kita kasih semampu kita. Biasanya kan ada orang minjem uang dong 100. Iya. Minjem uang 100. Kita tahu, kita gak bakal dibalikin sama dia nih, terus terang lah 1000% gak bakal dikembaliin. Iya kan? Minjem uang 100. Nanti minggu depan saya balikin. Gak bakal dikembaliin sama dia. Iya kan? Terus kita nggak mampu karena kita butuh, kita kasih semampu kita. Ya udah deh nggak usah minjem. Ini ada 10.000 dibuat ente. Hadiah dari Ana. Ana nggak bisa kalau minjemin. Kalau ente mau nih 10.000 buat ente. Ahsan begitu daripada kita mengecewakan
dia. Siapa tahu yang 10.000 itu bisa menyelamatkan kita nanti dari api neraka. Makanya dikatakan sama Nabi Muhammad, man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang kesusahan, maka Allah akan gampangkan dia urusannya di dunia maupun di akhirat. Nanti ada teman ente nih, ada yang punya keperluan, apalagi pemerintahan, punya keperluan sesuatu. Nah, kita bantu sebisa kita, semampu kita, maka Allah akan bantu ente, urusannya ente di dunia maupun di akhirat. Maka sampai Allah mengatakan, wallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhi. Allah itu senantiasa dalam naungan seorang hambanya. Allah memberi naungan, pembantuan kepada hambanya selama hambanya itu saling membantu kepada saudaranya sendiri. Nah, begitu juga kita. Kita di bulan puasa, ayo yang semangat. Iya, bagi-bagi sedekah, yang semangat. Sholat tarawih, ngajak kepada kebaikan, yang semangat. Meskipun dia gak sholat, ayo sholat tarawih, ajak. Enggak sholat, gak apa-apa, yang penting diajak, itu tugasnya kita. Tugasnya kita seperti ada orang mau naik kendaraan, kita bantu naik kendaraan. Ya kan? Bantu orang angkat barang, bantu kita ngangkat barang. Siapa tahu cuma ngangkat barang tersebut kita akan diselamatkan sama Allah. Itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau itu suka naik kendaraan. Suka kalau mau ke pasar tuh bikin pengumuman. Keliling ke rumah-rumah. Ayo, ada yang mau ke pasar, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Siapa yang mau nitip? Siapa yang mau nitip? Kenapa? Anak pengen ngebantu seorang muslim dengan membelikan daripada barang-barang keperluannya, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Setiap hari dia ke pasar. Bantu orang-orang yang gak mampu untuk ke pasar. Ini Sayyidina Umar, Khalifah, Amirul Mukminin. Begitu sergapnya dia begitu. Begitu juga guru kita, Habib Umar bin Hafid itu katakan, dulu tuh beli pickup beliau. Beli mobil pickup, tahu pickup? Apa di sini? Sama pickup juga. Mobil bak, ya. Beli mobil bak setiap hari ke pasar. Sampai di pasar dia duduk. Nanti ada orang yang beli-beli, naik sini. Mau kemana, Beb? Ayo. Ente mau kemana? Mau ke daerah ini. Ayo naik dah sini. Mereka taruh barang-barang bawaannya mereka, diantarin ke rumahnya satu-satu. Bayar, kagak, gratis. Gratis. Kenapa? Karena orang-orang seperti itu hanya mengharap satu. Mungkin dengan yang baik ini saya diampuni dosa-dosanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dikatakan Rasulullah SAW pernah ketika Isra dan Mi'raj, Rasulullah itu di surga itu bertemu dengan seorang laki-laki. Laki-laki. Setelannya bukan setelan orang surga. Tahu setelan bukan orang surga? Iya. Rambutnya panjang, antingan, tatoan, apa lagi? Celananya bolong-bolong. Tapi di surga. Kaget tapi, kok bisa setelan begini ada di surga? Rambutnya warna-warni, kayak musang tuh. Begitu. Heran Nabi, ente ini setelan bukan orang surga. Setelannya ente nih, setelan kamu ini orang neraka. Kok bisa ente masuk surga, kata Nabi Muhammad. Setelannya orang neraka. Iya. Karena saya ini pernah mengerjakan suatu amalan, yang mana amalan tersebut saya diampuni oleh Allah dan dimasukkan surga. Apa? Pernah satu waktu saya berjalan, ketika itu ada kayu jatuh di tengah jalan. Ketika kayu itu jatuh, saya angkat kayu itu. Saya niat, ya Allah, saya singkirkan kayu ini agar orang muslim yang lewat ini gak kena kayu ini. Gak ganggu daripada kayu ini. Saya enak jalannya dia. Enak. Maka saya pinggirin. Sebab kayak gini saya diampuni surga. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimasukkan surga. Sebab sesuatu yang remeh. Nah, begitu juga kita. Kalau kita memuliakan sesuatu yang dimuliakan, meskipun itu sesuatu yang remeh, insya Allah jadi mulia. Nah, begitu juga Nabi Muhammad SAW, sampai dikatakan dulu Imam Ghazali
radhiyallahu anhum wa ardah. Itu Imam Ghazali, tahu Imam Ghazali? Dia ngarang kitab 72 kitab. Di sini ada yang ngarang 72 kitab. Hah? Ada. Satu kitab, dua, gak ada. Baca kitab, kagak ada. Iya. Ada Ghazali juga di sini. Coba tanya, bisa baca kitab? Kagak bisa. Iya. Tanyain. Ada ngarang kitab? Kagak. Tapi ini Imam Ghazali ngarang 72 kitab dalam agama Islam. Ngarang ilmu tasawuf, ngarang ilmu fikih, ngarang ilmu ini segala macam. 72 kitab. Dari hebatnya. Tetapi ada satu orang soleh mimpi beliau, ditanya, ya Imam Ghazali, Masya Allah, karangan kamu hebat, Ihya Ulumuddin, semuanya hebat-hebat, dibaca, dibutuhkan sama umat muslimin. Berarti amalan ente yang bisa masukkan ke surga banyak dong. Kata Imam Ghazali apa? Kagak, kata dia. Yang bisa masukin saya ke surga itu cuma satu, kata dia. Saya diampuni dosa saya dan dimasukkan surga sama Allah gara-gara satu amalan yang remeh. Apa itu? Saya ketika lagi ngarang kitab, orang dulu kan ngarang kitab kan pakai tinta, ya kan? Haber itu dimasukkan tintanya dimasukkan, kuasnya apa bahasa itu? Kolamnya itu dimasukkan ke dalam tinta, baru ditaruh ya, tulis Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan lagi, tulis lagi, begitu kan? Terus begitu. Kata Imam Ghazali, ketika saya memasukkan tinta, ketika saya mengangkat tinta, tahu-tahu ada lalat. Hinggap di tinta saya. Ketika hinggap saya diemin, dia haus kayaknya. Diminum itu tinta sampai habis, sampai dia kenyang. Selesai minum, kenyang, terbang itu tinta. Kata Imam Ghazali, sebab amalan seperti itu diampuni semua seluruh dosa-dosa saya. Sebab amalan yang kecil. Kalau kita bagaimana? Sampai dikatakan ada satu orang perempuan itu setiap hari kerjaannya sedekah. Pagi bangun pagi, buka pintu rumah, sedekah. Siapapun yang lewat, dia sedekah. Satu waktu dia sedekah gak nemu. Mana ini orang, kagak ada orang sama sekali. Bingung dia. Sampai-sampai yang ada lewat tuh apa? Keledai. Keledai. Ada keledai, udah dikasih roti sama dia makan, selesai. Besoknya ada orang lagi, dikasih makanan orang terus. Gak dihirauin, lupa udah dia. Sampai suatu waktu ada orang soleh meninggal, mimpi dia waktu setelah meninggal dunia. Apa yang kau berikan kepada kamu? Saya dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijemput pakai keledai yang saya kasih sedekah sama dia. Saya nggak nyangka kalau dia ini yang jemput saya. Saya nggak nyangka yang keledai ini yang jemput saya. Yang jemput saya. Sampai juga Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Siapa yang nggak kenal Imam Syafi'i? Semua dari kita kan kenal Imam Syafi'i, imam hebat, imam agung. Dia bisa mulia tuh karena apa? Dikatakan, saya bisa hebat seperti ini, kata dia apa? Saya bisa hebat seperti ini dan saya diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala karena saya itu setiap mau nulis buku, saya tulis sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika setiap buku saya tulis seperti itu, saya diampuni dosa-dosa saya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena amalan fatwanya dia yang hebat, amalan dia yang hebat, tidak. Karena amalan yang sedikit, tetapi di situ keridhaannya Allah tertanam. Nah begitu juga, sampai dikatakan ada satu perempuan, tukang zina. Perempuan tukang zina. Siapa yang lebih hina daripada perempuan tukang zina? Ngejual dirinya, iya kan? Dia pernah satu waktu diampuni dosanya Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab satu amalan yang mana amalan itu amalan yang remeh, tapi di situ atas keridhaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai disebutkan dalam kitab Sahihul Bukhari, dikisahkan seorang perempuan ini yang lagi zina nih, habis zina dia tuh pulang. Di tengah perjalanan pulang lagi teler gitu, habis
zina dan habis minum, talent dia mau minum air di sumur. Ketika mau minum nggak tahu ya dia dapati di situ ada anjing. Siapa yang nggak lebih hina dari anjing? Ada anjing lagi menjulurkan lidahnya, kehausan. Mau minum nggak bisa karena sumur dalam. Akhirnya sama perempuan apa? Dibuka sepatunya, dilepas, diambil tali, diambil air itu pakai sepatunya dia. Dikasih minum itu anjing. Gara-gara amalan yang seperti itu, Allah ampuni dosanya dia. Padahal pendosa besar. Diampuni sebab amalan yang sedikit. Nah, begitu juga kita. Ayo kita usahakan. Apapun yang mampu kita kerjakan. Iya kan? Apapun yang kita kerjakan. Wirid, baca Al-Quran, sholat duha, sholat witir, sholat tarawih. Kalau bisa kita mulai dari pertama kita, dari bulan Ramadan ini, kita muliakan dengan kita tidak meninggalkan sunnah-sunnahnya. Kalau bisa sholat berjamaah, ya kan? Baca Al-Quran meskipun sedikit setiap hari. Terus bisa juga baca wiridan setiap hari. Kenapa? Karena yang sedikit itu Allah lebih cinta. Sampai Nabi Muhammad mengatakan, "Khudhu minal a'mali ma tutigun." Ambillah kalian dari amalan-amalan yang Allah berikan kepada kalian. Fa innallaha la yamallu wala hatta tamallu. Sesungguhnya Allah enggak bakal bosan sama ente, meskipun ente itu bosan sama Allah. Allah enggak bakal bosan sama kamu meskipun kamu bosan sama Allah. Wa inna ahabbal a'mali ilallahi madama wa in agol. Sesungguhnya Allah tuh cinta kepada perbuatan amalan yang sedikit tetapi continue. Istiqomah. Sekarang kan banyak orang, Beb, saya ini mau mengamalkan dalailul khairat setiap hari. Monggo, gak apa-apa. Amalkan. Tetapi sehari 2 hari diamalkan, seminggu udah gak diamalkan lagi. Capek Beb, gak kuat Beb. Ada kan? Ada seperti itu. Gak usah repot-repot kita baca sholawat. Cukup yang dikit aja. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Segitu aja cukup. Istighfar, saya mau baca Sayyidul Istighfar, bagus. Tetapi yang sedikit lebih bagus kalau kamu itu continue. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astagfirullah. Lebih sedikit lagi. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Bagus. Sampai kata kita punya guru tuh Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri mengatakan barang siapa orang yang mengamalkan istighfar setiap harinya 1000 kali. 1000 kali istighfar setiap harinya. Itu lewat setahun insya Allah diberikan kekayaan oleh Allah. Mau kaya Pak? Hah? Mau kaya? Kaya itu ada 2, kaya hati dan kaya zahir. Ada kaya batin, ada kaya zahir. Kaya itu tidak dengan uang juga. Kaya itu mungkin kita dikasih anak yang banyak, yang soleh, yang solehah. Kita dikasih apa? Dikasih ketenangan dalam agama, kekuatan iman, itu kaya. Kaya. Kalau kamu pengen kaya, katanya Habib Salim, gampang. Itu, baca istighfar setiap hari 1000 kali. Gak usah repot-repot. Astagfirullah, 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 astagfirullah. 10 menit kali Beb ya. Kelar. Itu setahun. Amalkan coba. Iya, tahun depan ketemu lagi kita. Ketemu lagi. Nanti kalau udah kaya, jangan lupa. Donaturnya majelis ini nanti. Pantengin Beb, pantengin orang-orang Beb. Lihat nanti Beb. Nanti kalau ada yang kaya nih, wah diapalin nama Beb, awas loh. Nanti ada yang kaya nih, hati-hati. Awas gak nyumbang. Itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, begitu juga. Dikatakan sama Sayyidina Ali Zainal Abidin, wah begitu juga Allah Subhanahu wa taala menjembunyikan kemurkaannya itu di dalam kemaksiatan kepadanya. Maka jangan pernah kamu meremehkan maksiat apapun. Kenapa? Bisa jadi maksiat yang remeh tersebut bisa menyebabkan kamu kemasukan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita mentang-mentang bulan Ramadan, semua dilipat gandakan. Sampai amalan sunnah, amalan fardu dilipat gandakan menjadi 70 fardu. Amalan sunnah itu diberikan pahala-pahala fardu, pahala yang wajib. Kita kalau sholat sunnah 2 rakaat, kita biasanya dapat sholat sunnah, ini enggak. Kita dapat apa? Dapat pahala fardu. Enak gak enak? Enak bulan Ramadan. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Setan-setan yang mau ganggu kita
dikerangkeng, dibuang ke laut. Jadi jangan macam-macam, ntar nyariin di laut. Nggak bakal dapat. Kalau keluar, oh berarti itu setannya. Yang masuk ke laut nanti ya, yang nyariin di laut, itu berarti setannya. Setannya diikat sama Allah. Ya. Jadi kalau ada orang yang suka maksiat masih di bulan Ramadan, berarti setannya sudah lengket sama dia. Ilmunya setan sudah lengket. Soalnya apa? Setan itu sudah siap-siap dari 11 bulan yang lalu. Jadi biar biasa dia maksiat, nanti bulan Ramadan sudah bisa ditinggal, diucul sebulan aman. Katanya setan. Nah begitu juga kita. Jangan pernah itu semua dibuka sama Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita sedekah dilipat gandakan pahalanya sama Allah Subhanahu wa taala. Kita dengar bakal faedah seperti itu, jangan kita sampai lupa. Begitu juga maksiat. Setiap maksiat dilipat gandakan oleh Allah dosanya. Sebagaimana pahalanya dilipat gandakan, dosanya juga dilipat ganda makan. Jangan pernah kita remehkan, apalagi ucapan. Ucapan yang gak bagus, jangan pernah kita remehkan. Nih banyak orang sekarang nih. Iya, saya gak ngomong beb, cuman komen. Di TikTok atau di Facebook atau di Instagram. Komen, bohong, ini. Ustadz siapa itu? Gak bener. Iya, yang bener yang ini. Apalagi masalah pemilu. Ribut. Caci yang sana, caci yang sini. Kita bukan seperti itu Muslim. Kita jaga bibir kita, lisan kita jaga, tangan kita juga kita jaga. Kita jaga, jangan kita caci maki orang. Nah makanya dikatakan sama Allah, dikatakan sama Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya banyak orang, innal abda la yatakallamu bil kalimati yanzilu biha finnari ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Seorang hamba ada yang berkata sesuatu kata, yang mana kata-kata tersebut bisa menyebabkan dia dijatuhkan ke dalam api neraka sedalam jarak yang melebihi dari timur dan barat. Timur pak, barat jauh gak? Jauh gak? Kayak sini nih, Solo ke sini jauh gak? Kalau Jawa Timur ke sini jauh gak? Kalau Lombok jauh gak? Australia jauh gak? Ujungnya lagi sampai ujungnya barat lagi jauh gak? Jauh. Itu kita diceburin ke api neraka. Gara-gara apa? Satu kalimat yang merusak daripada omongan kita, daripada amalan kita semuanya. Makanya hati-hati kita. Jangan asal nyeplak. Bahasanya jangan asal ngomong. Apalagi ngomong sesuatu yang bohong, hoax, ya. Ngomong sesuatu yang bohong di medsos atau dimanapun, hati-hati. Hati-hati. Kenapa? Karena bisa jadi omongannya kamu ini bisa jadi pecah. Kota bisa jadi pecah. Muslim yang satu dengan yang jadi saling memaki, saling memusuhi. Selama dia musuhan, kamu tetap dapat dosanya. Iya, namanya apa? Namanya bukan sedekah jariyah, tetapi maksiat jariyah. Maksiat yang terus-menerus kena kamu. Ya kan? Nah maka dari itu, ayo kita dijaga. Jangan sampai kita rusak. Puasa kita, Ramadan kita rusak zaman yang begituan. Jangan sampai rusak. Man. Ayo, mulai sekarang kita tertibkan Ramadan kita. Kita jauhi daripada sesuatu yang merusak daripada Ramadan kita. Berita yang tidak mengenakan, berita masalah ini, masalah itu, gibah masalah ini, gosip masalah ini, masalah itu, yang fitnah yang ini, masalah itu, apalagi masalah politik, menghina yang satu dengannya, kita jauhin. Ramadan kita jangan dirusak sama begituan. Ramadan kita ini Ramadan Al-Quran, fokus sama Al-Quran. Iya, coba kita baca Al-Quran. Oh di sini ada surat Yusuf. Baca kisahnya surat Yusuf. Bagaimana Nabi Yusuf hidupnya. Nabi Yusuf itu dipenjara sama Allah selama berapa tahun? 10 tahun. Ya. 10 tahun dipenjara sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan dipenjara, disekolahkan, dipondokkan sama Allah Subhanahu wa taala selama 10 tahun. Mondok di penjara, dilatih sama Allah 10 tahun.
Kita nggak usah 10 tahun. Cuman berapa bulan? 1 bulan kita di penjara. Penjara apa? Penjaranya Allah untuk kita dilatih agar nafsu kita ditunduk sama kita. Tinggalkan semuanya. Berita kayak gitu tinggalkan. Nggak usah bahas gitu. Bahas tentang Al-Quran aja. Buka kajian-kajian. Seandainya majelis ini ada kajian subuh, di masjid ada kajian, datang. Hadiri, pelajari. Cari berita yang sehat. Sekarang banyak orang gampang stroke, gampang kena penyakit. Tahu kenapa? Karena lihat berita yang gak enak. Oh, beras naik. Oh, gula naik. Oh, ini begini naik. Ini stres dia. Bagaimana hidup ini? Waduh, mati nih. Habis dah. Gimana ini? Nggak bisa hidup lagi nih. Padahal dari zamannya Nabi sampai sekarang, ya begitu-begitu aja. Pangan naik, turun, kekurangan pangan, begini. Tapi ada yang mati? Kagak ada. Kagak ada. Sampai Nabi Muhammad mengatakan, umatku ini nggak bakal mati sama kelaparan, kata Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang ngomong, kok kita masih ragu? Aduh mahal, bagaimana? Nyari uangnya susah, bagaimana? Pusing kita ini. Makanya jauhin berita-berita seperti itu. Cari yang enak aja. Cari yang enak. Datang ke masjid ya. Datang ke masjid. Siapa tahu di situ ada makan gratis. Iya kan? Iya. Beb, khusus sama orang ini beb yang makan gratis beb, yang sholat di masjid. Ya apa? Ya Hanu jadi panitia, ikut bagi-bagi air gitu. Siapa tahu dapat makan gratis. Kan iya? Iya. Takjil gratis. Gitu datengin. Tadarus, iya kan? Kita tadarus ngaji Quran, iya kan? Berombongan tuh, mau ngaji Quran. Datang kopi, datang makanan, iya kan? Ngajinya cuma semakro, makannya yang banyak. Sampai habis kopinya. Habis teman satunya ngaji selesai, mana kopi kok habis? Dia habis sama yang pertama. Boleh, Beb? Boleh, nggak apa-apa, halal kok. Nah maka dari itu, nggak usah dipikirin. Cari yang enak-enak aja hidup. Ya, hidup susah, jangan dibikin susah. Ini Ramadan kita fokus sama ibadah, fokus sama wiridan, fokus sama ngaji Quran. Ya, fokus didik anak, bagaimana anak kita ini bisa melawan hawa nafsunya, diajarin untuk ngaji gitu. Udah, buka medsosnya tuh buka yang ceramah aja, yang enak-enak aja. Tentang surga, tentang ini yang enak aja, nggak usah ribet. Nggak usah ribet. Nah itu semua sekarang begitu. Yang hoax, yang berita ini mengadu domba, yang itu mengadu ini, udah tinggalin aja. Capek. Nggak ada bakal selesainya. Hatta sampai tahun 2029 terus ke atas masih ada beritanya tuh. Ada lagi terus begitu. Muter begitu aja. Aja. Maka dari itu ayo mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan Ramadan kita Ramadan yang sempurna. Diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan orang-orang yang bisa memperkaya Ramadan diberkahi oleh Allah, diampuni dosa-dosanya oleh Allah, dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan majlis ini majlis Mahabbatur Rasul, Muhibbur Rasul dijadikan majlis yang sukses, majlis yang berkah, dan orang yang hadir di sini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang di sini alhamdulillah majlis ini malam Minggu ya. Waktunya orang-orang lagi malam mingguan, ini majlisan kita. Kalau mereka tuh sibuknya sama dunia, sama yang lainnya, sama dunianya, kita sibuk sama Nabi. Enak banget ya. Kita sibuk sama Nabi. Mudah-mudahan Allah nanti kumpulkan kita sama Nabi Muhammad. Hidup bersama Nabi Muhammad, di surganya bersama Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.